Oke, selamat sore Pak Irman. Selamat sore tuh Indonesia. Selamat pagi di Iya nih. Mesir. Oh iya, selamat pagi di Mesir jam 10 ya Pak ya. Kita perbedaan 5 Jam jam. 10 ya, betul. Oke, baik Pak. Selamat datang Pak di acara Ngobrolin Halal nih Pak. Ini kebetulan live kita yang kedua bersama Bapak Irman Adi Purwanto Mufti ya Pak. Siap. Selah- Terima kasih. Selaku atas perdagangan KBRI Kairo Mesir nih halalian. Nah Pak, kita punya Terima kasih. sebutan nih Pak Terima kasih. buat oh iya iya Pak. Kita punya sebutan nih Pak buat para netizen kita. Jadi kita manggilnya di sini halalian Pak. Bukan hai guys, tapi ya hai halalian seperti itu ya Pak ya. Oke. Oke. Sudah siap Pak? Apa kabar semua para pemirsa, para pendengar, para milenial khususnya nih yang berkecimpung di dunia fashion ya. Iya Salam betul hangat, sekali. salam sehat, salam Salam. sejahtera dari kami buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayaknya ini udah pada antusias nih Pak, udah pada join-join nih halalian kita. Nah, teman-teman, selama 1 jam ke depan, aku Sarah Silalahi bakal ngobrolin halal nih sama Bapak Irman Adi Purwanto Mufti. Kita bakal ngobrolin tentang busana muslim unggulan produk halal Indonesia ke Kairo ya Pak. Baik, Mbak Sarah. Nah, untuk pemanasan nih Pak, pertanyaan pertama, aku mau nanya nih Pak, menurut pandangan Bapak, gimana sih tren fashion busana muslim di Indonesia Pak? Baik dari segi produsennya ataupun konsumennya Pak. Oke, kalau dari tren bermuslim busana ya, Iya. dan muslim di Indonesia, saya sangat yakin sekali karena juga sebelum penugasan saya ke Mesir di sini, saya sudah melihat betapa inovatif dan kreatifnya industri fashion di Indonesia, bahkan juga tren dari konsumerisme para milenial Indonesia, generasi mudanya bahkan hingga generasi tua sekalipun sudah melek fashion nih, khususnya fashion berbusana muslim, dan hal ini menjadi suatu hal yang sungguh sangat luar biasa ya. Bahkan juga pemerintah kita melihat peluang seperti ini, ingin menjadikan Indonesia nih sebagai pusat dunia fashion muslim halal. Jadi ini suatu hal yang luar biasa sekali. Jadi kita jangan sampai hanya konsumennya aja yang besar, tapi juga bagaimana produksinya menjadi produsen busana muslim fashion yang halal menjadi suatu hal yang besar juga supaya dapat ekspor ke berbagai negara di luar, termasuk ke Mesir sendiri. Bahkan juga pemerintah kita ya melalui Kementerian Perdagangan dan Kadin ini sudah juga menyelenggarakan acara seperti Fashion Muslim Week ya. Itu juga sudah sangat suatu hal yang bagus sekali untuk mengakomodir dari para pelaku usaha fashion maupun dari konsumennya sendiri supaya kita dapat saling menjadi kolaborasi bersama, pusat inkubator bersama di Indonesia sehingga industri fashion Indonesia makin maju. Amin. Amin, amin ya Pak. Nah, berarti kan itu benar-benar hal yang baik ya Pak. Kalau misalnya nih di Kairo sendiri Pak, tren fashion muslimnya gimana nih Pak? Kan Kairo itu salah satu kota yang penduduk muslimnya terbesar ya Pak di dunia, salah satunya. Gimana tuh Pak kira-kira? Nah, di Mesir sendiri ini kan juga sebagai negara yang populasi muslimnya besar ya. Jadi dari jumlah penduduk di Mesir sekitar 103 juta jiwa, 90%-nya ini adalah muslim. Mesir juga negaranya
berbatasan antara Timur Tengah maupun Afrika Utara. Nah, jadi ya sudah barang tentu kehidupan di Mesir ini ya banyak mengikuti kaidah secara syariah ya, secara Islam. Tentu juga tren berbusana Muslim di sini juga sudah menjadi suatu hal yang lumrah kebiasaan sehari-hari, baik di rumah tangga maupun untuk resmi. Dan bahkan juga Mesir ini karena juga pernah ya apa menjadi pusat peradaban dunia ya, menjadi pusat peradaban sejak Mesir kuno, kemudian zaman Yunani, zaman Romawi dan lain sebagainya. Sekarang ini tentunya infiltrasi budaya Barat dan dengan Timur Tengah itu juga kental di sini. Jadi tren berbusana Muslim di sini juga modis, ya, stylish seperti itu ya. Nah, ini cocok sekali dengan kondisi yang ada di Indonesia, bisa menghasilkan fashion Muslim yang trendy, yang stylish. Jadi cocok sekali kalau misalnya kita ingin menjajaki pasar di Mesir. Nah, gitu Mbak Sarah. Oh, kalau gitu aku mau nanya Pak, kan itu emang lagi trennya mereka pada busana muslim di waktu-waktu tertentu atau memang dari dulu di Kairo ini memakai berbusana muslim gitu Pak? Jadi kalau eh, untuk di Mesir, jadi memang sudah sudah menjadi suatu hal yang biasa untuk berbusana Muslim. Nah, memang mereka kemudian mengakomodirnya dengan gaya-gaya yang lebih modern ya, misalnya seperti jilbab. Nah, itu dikombinasikan dengan model topi berjilbab, nah, seperti itu. Oh, Kemudian juga dengan fashion roknya dari bahan satin, pakaiannya dengan viskos. Nah, ini semuanya suatu hal yang mengikuti tren kemajuan zaman di sini. Mengikuti juga dengan sentuhan-sentuhan dari Amerika, dari Eropa ya, berakumulasi dengan budaya Timur Tengah ya. Jadi kalau di Mesir sendiri ya sebenarnya tidak kaku secara fashionable seperti itu. Walaupun sering kita dapatkan misalnya tren dengan fashion yang monocolor ya, misalnya dari atas ke bawah itu warnanya hitam atau warnanya full coklat seperti itu. Kalau di Indonesia kan lebih ini ya, lebih variasi ya, lebih iya, warna-warni ya seperti itu. colorful Pak. Colorful ya. Nah, ini mulai diusung selama 2-3 tahun terakhir ini oleh milenial-milenial yang ada di Mesir ini. Mereka sudah lebih melek terkait dengan hal-hal yang lebih colorful, yang lebih warna-warni. Sehingga ya kemudian ya sekarang ini sudah mulai banyak nih kita dapatkan nih, saya lihat di jalan-jalan itu anak-anak muda Mesir dari kalangan milenial ya. Bahkan juga kadang kita pernah melihat ibu-ibu juga itu pakaiannya ya yang sudah tidak hanya satu warna lagi tetapi lebih cerah lah, lebih Sangat ya kombinasi Pak. warnanya lebih macam-macam seperti itu Mbak Sarah. Oh, oke. Berarti benar-benar peluang untuk produsen busana muslim di Indonesia ini pas banget ya, Pak, kalau sasarannya itu ekspor ke Kairo, Mesir. Karena kan emang trennya tuh di sini juga lagi banyak yang dimodis-modisin bajunya tuh di kayak kemeja misalnya setengah-setengah warnanya nih pakai yang saya pakai gitu. Terus kerudung bisa ditutupin pakai topi, kerudung yang begitu gitu ya, Pak ya. Betul, betul. Jadi beraneka ragam sekali. Jadi kita bisa melihat kombinasi yang sangat sangat beragam perpaduannya. Ya tadi ya seperti Mbak Sarah bilang ya ada yang juga yang pakai tutup ini muka hanya terlihat mata tetapi ternyata juga ada stylenya itu, ada gayanya. Jadi tidak tanda kutip tidak kolot lah ibaratnya. Jadi tetap memperhatikan gaya dan modis ini cocok sekali dengan inovatif dan kreativitas kita nih untuk fashion muslim nih apabila kita mau menjamah ke pasar Mesir. Oh iya. Ada bocoran nggak tuh Pak, kira-kira produsen busana muslim Indonesia harus seperti apa nih Pak? Misalnya Kairo itu lebih seneng
modelnya tuh bener-bener kayak teenager banget, atau harus harus ada yang colorful, ada juga yang misalnya monokrom atau gimana gitu Pak? Ada nggak bocoran biar nih para pelaku usaha tuh tahu nih Pak kalau mau ekspor busana muslim ke Kairo? Ya, kalau saya sarankan sih, hampir di semua segmen tersebut ada. Jadi tinggal bagaimana, saya yakin sih dari kawan-kawan kita di Indonesia ya, apalagi dari kalangan pemuda, eh, para pengusaha muda kita di Indonesia nih di bidang fashion itu kan sangat sangat inovatif ya, kreatif Iya, ya untuk menghasilkan suatu produk yang misalnya ibaratnya dapat beradaptasi di pasar di luar negeri ya, khususnya kalau kita melihat ke pasar Mesir yang notabene ya, kalau kita bicara Mesir di sini ya, bagi para apa namanya desainer kita, eh, mungkin jangan mengsamakan ya Mesir dengan Arab Saudi, karena hmm, Mesir ini bisa dibilang lebih modis ya, lebih bervariasi, lebih beraneka ragam dari sisi tata cara berbusananya ya. Karena tadi sentuhan berbagai ragam budaya ini sudah bercampur padu nih di Mesir. Ada Timur Tengahnya, ada Afrikanya. Kalau Afrika kan notabene suka tuh yang warna-warni kan. Nah, bener Pak. kemudian ada ya, kemudian dari sisi Eropanya, dari sisi Amerikanya. Nah, itu otomatis stylenya Beragam itu sekali sudah ya Pak ya. very very modern seperti itu. Jadi Hmm. jadi bisalah ya ditangkap dengan kombinasi desain yang beraneka ragam tersebut untuk menjajaki pasar di Mesir. Wah, tuh kalian dengar berarti bener-bener kesempatan kita tuh gede banget karena di Mesir itu nggak kaku, beda seperti Arab Saudi ya Pak ya. Nah, ngomong-ngomong busana muslim di sana itu busana muslim halal ya Pak? Iya, busana muslim halalnya udah mencatat berapa sih Pak persentasenya itu untuk pencapaiannya? Nah, kalau dari Indonesia ya, Mbak Sarah ya maksudnya Iya, ya. betul Pak, dari Indonesia. Ya. Nah, kalau di Mesir ini memang kita kan melalui pemerintah kita kan menggaungkan nih ya, bahwa kita nih harus menjadi produsen di sektor halal yang besar nih, baik makanan, minuman ataupun fashion. Dan khususnya kan pasar Mesir ini merupakan negara dengan pasar yang sangat potensial sekali nih untuk masuknya produk-produk halal. Benar sekali Nah, Pak. memang untuk saat ya, jadi memang untuk saat ini ya, khususnya apalagi setelah kita mengalami masa pandemi sejak tahun lalu dan sekarang sudah berangsur-angsur kondusif ya, mudah-mudahan akan terus makin membaik ya. Eh, Saat ini memang menurut catatan statistik di Mesir sendiri itu import yang paling besar ya untuk sektor halal dari Indonesia untuk Mesir itu lebih dari 75%-nya itu di sektor makanan minuman. Wow, Nah, berat sekali 75%, Pak. lebih dari 75%-nya makanan minuman. Namun tentunya kita juga tidak menutup mata bahwasanya di luar makanan minuman juga dari sektor industri manufaktur ya misalnya seperti pakaian jadi atau garment fashion muslim halal seperti ini tentunya juga memiliki peluang yang bagus, ya peluang yang potensial. Bahkan menurut catatan statistik dari Indonesia sendiri juga ya, tahun lalu ekspor kita di sini yaitu eh, ke Mesir, dari Indonesia ke Mesir itu sudah merangkak di atas nilai 67 juta US dollar atau sekitar 900 sekian miliar rupiah lah. Ya ini kan merupakan suatu hal yang luar biasa ya dari sisi awal nih, apalagi kalau kita lebih tingkatkan lebih jauh lagi untuk dapat bisa masuk ke pasar Mesir. Seperti itu gambarannya. Wah, benar-benar ini banget ya Pak, besar sekali ya ekspor Indonesia di sektor busana di sana selain makanan minuman. Berarti ini posisi nomor 2 nih ya Pak, busana muslim untuk ekspor halal dari Indonesia di Kairo. Mudah-mudahan bisa merangkak menjadi posisi di atas, mudah-mudahan. Amin Pak, amin. Nah,
kalau misalnya mau ekspor busana muslim nih Pak ke Kairo, ada nggak sih Pak regulasi khususnya nih Pak? Ya, nah terkait regulasi tentunya di sini ada beberapa catatan ya yang tentunya perlu menjadi perhatian bagi pelaku ekspor kita di Indonesia ya. Khusus kalau untuk aturan secara umum ya di Mesir ini mengharuskan ya bahwa kita meregistrasi perusahaan, meregistrasi produk yang akan kita ekspor ke pasar Mesir. Demikian juga sebaliknya bagi Mesir sendiri untuk menjadi importir produk, taruhlah produk fashion Indonesia, perusahaan di sini tuh juga harus meregistrasi perusahaannya. Jadi harus jelas dia sebagai perusahaan A misalnya ingin mengimpor produk garment, produk fashion dari Indonesia. Nah, ini harus jelas registrasinya seperti itu. Nah, selain registrasi ya, tentunya juga eh, perlu diperhatikan terkait dengan bea masuknya. Nah, ini nanti saya juga mau mengelaborasi lebih jauh nih karena kaitannya dengan bea masuk di sini ini dapat dibilang menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat juga sebenarnya dari kemudahan lintas ekspor impor antara Indonesia dengan Mesir ya. Karena pemerintah Mesir di sini itu ya seperti halnya di negara-negara lain termasuk Indonesia ya, tentunya juga ingin mengencourage industri dalam negerinya itu supaya lebih produktif kan seperti itu kan, melindungi kepentingan dalam negerinya. Jadi intinya bahwa mereka ingin memberdayakan industri-industri garment dalam negeri Mesir sendiri juga itu untuk juga dapat bisa memproduksi produk-produk yang baik juga. Jadi untuk ibaratnya untuk mengurangi importasi dari negara-negara luar termasuk dari Indonesia. Nah, dengan demikian tantangannya tentunya perlu diperhatikan dari sisi tadi faktor kompetitif ya. Indonesia harus mempunyai nilai tambah yang saya yakin tadi nilai tambah fashion dari Indonesia itu sudah sangat luar biasa ya. Dari sisi desain, style, inovatifnya sangat luar biasa, pewarnaan fashionnya juga bagus, bahannya bagus, bahkan ada bahan dari viskos, ada satin, lain sebagainya. Nah, itu sudah sangat kompetitif, apalagi nanti menjadi tantangan bagi kaum-kaum milenial kita atau UMKM kita atau pelaku usaha di bidang fashion Indonesia itu apabila dapat meng-create suatu produk fashion yang sangat bisa bersaing, mampu bersaing di luar negeri, bahkan bisa diterima beradaptasi oleh masyarakat di Mesir. Nah, ini tentunya menjadi suatu hal yang mudah untuk dapat kita sasar pasar di Mesir. Di samping tadi adanya tentunya regulasi-regulasi yang tentunya juga harus menjadi perhatian kita. Begitu, Pak Sar. Nah, kalau dengar-dengar tadi nih Pak, berarti ada nggak nih Pak kolaborasi antara KBRI Kairo Mesir dengan Indonesia untuk ini Pak biar kita bareng-bareng memudahkan nih UMKM yang mau ekspor busana muslim halal. Kolaborasi itu suatu hal yang mutlak, Mbak Sarah. Jadi kolaborasi itu yang selalu kita dengungkan di sini. Jadi kolaborasi antara kami di KBRI Kairo dengan para diaspora Indonesia, ya. Diaspora Indonesia itu di Mesir ini banyak sekali. Kalau kita hitung misalnya dari sisi mahasiswa Indonesia yang belajar di universitas di Mesir, di Universitas Al-Azhar misalnya, ada lebih dari 10.000 mahasiswa di sini. Kemudian belum lagi ditambah para pekerja-pekerja migran yang ada di Mesir. Jadi kurang lebih ada sekitar lebih dari 12.000 masyarakat Indonesia nih yang ada di Mesir nih. Bayangkan kalau kita misalnya mengedukasi mereka atau mengencourage mereka ya bahwa dari daerah masing-masing mereka ini mempunyai produk-produk unggulan, taruhlah salah satunya produk muslim atau produk fashion halal. Apabila mereka dari daerahnya datang nih untuk belajar ke Mesir atau untuk bekerja di Mesir sambil membawa produknya tersebut ya,
berkolaborasi dengan kita bisa promosikan, kita bisa perkenalkan ya, bisa dibayangkan ada berapa ratus ribu atau berapa juta ini dari sisi fashion atau model pakaian-pakaian Muslim Indonesia yang bisa dipromosikan di Mesir. Bahkan kita juga ibaratnya mengajak eh, ibu-ibu yang juga eh, menikah ya dengan warga Mesir ya. Namanya itu Masri wife gitu ya. Nah, Oh, ibu-ibu diaspora ini, nah ini kita ajak nih. Mereka sering sekali nih dalam misalnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu melakukan bazar ya, bazar di berbagai tempat, di berbagai kesempatan. Ini kita sangat dukung sekali. Nah, mereka ini juga nih menjadi promotor-promotor fashion Muslim Indonesia nih. oh, Mereka bazarnya itu dari mempromosikan, mereka menjual. produk Iya, Indonesia betul. ya Pak ya? Iya. Nah, itu menjadi suatu apa ya? Suatu cara saluran promosi kita, saluran distribusi kita sehingga kita tidak hanya menunggu berpangku tangan menunggu oh ada orang Mesir yang tertarik untuk Hmm. impor fashion dari Indonesia. Tidak, kita langsung gerakan diaspora kita, ibu-ibu kita, mahasiswa kita di sini untuk turut berpromosi nih secara masif nih dalam kesempatan apapun begitu. Oh ya, berarti nggak usah bergantung pada selebgram dari Indonesia ya Pak. Ibu-ibu dari Indonesia yang menikah dengan orang Kairo juga dikerahkan gitu ya Pak. Itu efeknya gimana Betul. tuh Pak? Dari ibu-ibu yang promosiin, apakah mendatangkan buyer yang banyak dari Kairo? Efeknya itu gimana tuh Pak? Hmm. Efeknya sangat besar sekali ya karena bayangkan ya, misalnya di Kairo sendiri ini ada berbagai tempat ya, baik di mall ataupun di berbagai tempat keramaian masyarakat, bazar ya. Mereka tuh melakukan promosi-promosi, melakukan marketing-marketing secara kontinu. Ya, bisa Hmm. dibayangkan yang datang ke situ kan, yang datang ke mall, yang datang ke pasar rakyat segala macam itu kan bukan hanya orang dari Kairo saja ya. Oh. Ada kadang banyak juga dari luar Kairo kan, dari misalnya dari kota Alexandria, Mm-mm. kemudian dari kota mana lagi ya. Otomatis juga promosi fashion kita bukan hanya nantinya dikenal di Kairo saja, tapi juga dapat dikenal ke belahan-belahan provinsi lainnya ya. Bahkan juga ke wilayah-wilayah turistik, destinasi-destinasi turis di selatan Mesir ya, seperti ke wilayah Hurghada, wilayah Luxor dan lain sebagainya itu. Nah, itu bisa nanti sampai menjangkau ke arah sana ya. Jadi Hmm. efeknya tuh luar biasa lah. Efek domino yang saling Iya, bersautan. domestik ya Pak ya. Oh berarti kan itu salah satu strategi ya Pak dari KBRI juga berarti kan Pak itu strateginya bekerja sama dengan diaspora dan para Tuh. wanita Indonesia yang menikah. Selain itu Pak ada strategi lain lagi nggak sih Pak buat mempromosikan busana Muslim Indonesia yang ada di sana? Betul. Nah, selain itu juga kita kan juga sering ngikutin pameran-pameran internasional ya. Mm-mm. Jadi di Mesir ini tahun ini saja dari kami itu sudah mengikuti 3 kegiatan pameran ya. Walaupun utamanya pameran ini banyak berfokus di bidang makanan minuman, tapi ada juga satu pameran khusus ya, pameran yang sifatnya multi produk, namanya Cairo International Fair ya. Itu sempat kami juga usung mempromosikan juga produk-produk fashion Muslim Indonesia di situ. Nah, itu tadi kita ajak salah satu anggota dari Masri Wife itu, Hmm, dari istri orang ini Kairo orang Pak. Mesir yang juga sudah memiliki talenta bisnis, ikut membantu kita mempromosikan fashion Muslim Indonesia di acara tersebut. Nah, jadi tidak akan menutup kemungkinan nih di masa-masa selanjutnya nih kalau kita bisa sasar khusus internasional fair ya atau pameran-pameran internasional yang memang ada di Mesir yang mengkhususkan diri di bidang fashion itu. Nah, kita bisa gandeng misalnya
teman-teman kita di Indonesia ini untuk turut berpartisipasi ya mengusung produk-produk apa namanya pilihannya ini untuk dapat dipromosikan secara internasional di Mesir seperti itu. Wah, keren banget. Berarti itu kan kalau misalnya Expo itu tahunan ya Pak. Berarti setiap tahun memang dari KBRI Kairo mengikuti apa Mesir International Expo ya Pak ya? Fair Expo. Ya, Mm-mm. ya betul betul ya. Kalau misalkan biasanya kalau mau masuk pameran itu ada syarat-syaratnya nggak sih Pak, busananya? Ada nggak sih Pak, maksudnya seleksi buat busana muslimnya itu harus seperti apa untuk masuk pameran itu Pak? Biar teman-teman halalian di sini juga tahu produknya bisa nggak nih masuk ke apa pameran di sana gitu Pak? Nah, kalau untuk pameran di Mesir sebenarnya nanti kita bisa sampaikan juga tips and tricksnya ya seperti itu ya. Jadi intinya apa? Pertama mulai nih dengan pendekatan pada beberapa diaspora kita yang ada di Mesir, baik itu mahasiswa misalnya ataupun pekerja migran yang ada di Mesir. Nah, ini untuk apa? Ajak kerjasama, ajak kolaborasi untuk pada saat kan mereka sering lalu lalang nih kadang kan Iya, antara iya. Indonesia ke Mesir kan apa akan banyak sekali nih warga kita. Nah, apabila kita bisa misalnya ikut turut di awal menitipkan produk fashion kita dari mereka untuk bawa lebih dahulu ke mari ya. Kemudian apabila sudah ada di Mesir ya kita bisa secara apa gerilya mulai promosikan dulu nih produk-produk tersebut, promosikan dulu, perkenalkan dulu ya. Bahkan kita kan juga bisa menggunakan ini ya media sosial kita ya. Mm-mm. Kita manfaatkan apa era digitalisasi seperti ini untuk menggunakan juga portal digital untuk mempromosikan fashion-fashion muslim dari Indonesia. Ya create mungkin dari para pelaku usaha kita, UMKM kita mungkin lebih melek teknologi, create promosi melalui di sistem digital tadi. Nanti itu bisa kita bantu juga apa melalui kawan-kawan diaspora kita untuk turut misalnya di tag ya atau di follow di apa. Ya ini nanti akan lebih banyak membantu menyebarluaskannya kepada orang-orang Mesir juga di sini, warga Mesir di sini juga untuk kemudian melihat melek terhadap fashion-fashion dari Indonesia tersebut. Sehingga nanti pada saatnya untuk berpameran itu juga ibaratnya kan sudah tahu nih, oh ternyata selama ini memang yang banyak sekali demand-nya, yang sekali banyak ditanya itu yang model-model fashion seperti ini. Nah, itu nanti pada saat pameran apa akan dimulai, pameran akan berlangsung sudah tahu nih pihak dari Indonesia harus bawa fashion yang seperti apa nih untuk turut dipromosikan atau untuk turut dipasarkan, dimarketingkan di melalui pameran tersebut. Nah, seperti itu gambarannya. Berarti kalau misalnya kami nih Pak, para pelaku MKM busana muslim, biar tahu info itu dari diaspora Kairo itu kita bisa ngaksesnya di mana ya Pak? Bisa tahu informasi itu dari mana ya Pak? Nanti bisa juga follow Instagram kami. Kami juga memiliki media sosial, Instagram, Facebook, bahkan ada YouTube. Kami selalu update tuh informasi-informasi yang berkaitan dengan kondisi di Mesir, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kemahasiswaan di sini, diaspora dan lain sebagainya. Bahkan juga di KBRI melalui apa media sosial KBRI sendiri itu juga eh, informat informasinya itu juga lengkap. Jadi kami di sini ditunjang oleh ini ya, informasi-informasi media sosial baik KBRI, informasi sosial melalui kantor atas perdagangan, bahkan juga atas teknis lainnya seperti atas pendidikan budaya. Mm-mm. Kami semua sangat ini informatif sekali memberikan apa Informasi. gambaran-gambaran wawasan informasi itu kepada untuk dibaca untuk dapat bisa dilihat oleh para apa masyarakat kita yang ada di Indonesia Indonesia. seperti Oh, ya. berarti ini Halalia nih pesan dari Bapak. Jangan lupa nih follow Instagramnya Addak, Kairo Addak. Just juga jangan lupa di add Facebooknya, YouTube-nya ya Pak. Buat teman-teman yang mau tahu nih informasi dari diaspora
Kairo Betul, apa aja betul. yang dibutuhin. Dan bisa masuk seleksi apa enggaknya dari situ ya teman-teman ya. Nah, keren banget. Berarti aduh saya merasa beruntung loh Pak dari Global Halal Hub bisa ngobrol langsung dengan Bapak biar informasinya banyak nih Pak. Amin, terima kasih nih. Sudah Amin. kontak kami juga. Iya. Nah, menurut Bapak gimana sih Pak? Indonesia bisa nggak nih Pak jadi salah satu produsen terbesar produsen halal? Ya kan dari Bapak Wapres kita ingin Indonesia jadi produsen halal terbesar di dunia tahun 2024. Menurut Bapak apakah kami bisa Pak Indonesia menuju ke sana? Sangat bisa sekali, Mbak Sarah. Karena Indonesia kan sangat luar biasa ya. Bahkan ya dari pengalaman kami juga melihat di pasar Mesir ini sendiri, apabila kita bandingkan nih fashion yang apa, trend fashion yang ada di Mesir, kita kemudian berpaling ngelihat ke Indonesia, ya dapat bisa dibilang Indonesia itu dalam hal fashion Muslim itu keunggulannya itu lebih luar biasa ya. Wah, Makanya potensi apa tidak salah kalau misalnya Bapak Wapres kita itu ingin juga bersama dengan unsur pemerintah yang ada ingin menjadikan Indonesia nih sebagai kiblat fashion Muslim halal. Nah, ini menjadi amin. suatu hal yang apa memang potensinya memang ada di situ. Dan apa dari sisi inovatif dan kreativitas kita juga sangat luar biasa dan ini sangat cocok sekali diusung ya. Karena ya kalau saya melihat Pak market di Mesir ini sendiri juga menjadi suatu hal yang sebenarnya itu dapat menangkap peluang-peluang pasar dari Indonesia, produk-produk fashion Muslim dari Indonesia. Karena ya bisa dibilang suatu hal yang sangat kompetitif dari fashion Muslim kita ini bisa menjadi suatu hal yang memberikan nilai tambah tersendiri bagi masyarakat di Mesir apabila dapat menggunakan atau memakai fashion-fashion dari Indonesia. Wah, baik. Wah, keren banget sih Pak. Berarti benar-benar nih ya, semoga tujuan Pak Wapres ini tercapai dan bisa Indonesia jadi produsen halal di terbesar Amin. ya Pak tahun 2024. Amin. Nah Pak, setelah ini aku mau ngebacain beberapa pertanyaan nih Pak dari Halalian dan dari tadi udah antusias banget nih Pak. Penonton kita udah mencapai 40 lebih tadi. Boleh Pak izinkan saya Baik. membaca pertanyaan-pertanyaan dari Halalian yang ditujukan kepada Bapak Irman. Baik ya Pak, kita pilih dulu pertanyaannya. Sebentar. Wah, wah, wah. Banyak yang nanya nih Pak. Nih Pak, ada pertanyaan dari Mas Indi Meka. Pak, mohon bertanya, apakah ada model busana muslim khusus yang saat ini lagi populer Pak? Kalau ada seperti apa? Yang sangat populer sekarang itu apa ya Pak? Busana muslimnya Pak di Kairo, kalau boleh tahu? Yang sangat populer tadi saya sempat singgung dikit ya. Iya. Jadi pertama dari sisi jilbabnya itu, jilbabnya menggunakan trendy topi gitu ya. Oh, Kemudian apa dari bahan gaunnya itu yang dari atas ke bawah terusan muslimah seperti itu. Tapi kemudian kombinasinya itu tidak perlu yang harus monocolor lagi, tapi bisa mungkin diusung dengan beberapa warna, asalkan jangan terlalu rame dulu, mungkin 2 3 warna dulu cukup. Dan warnanya itu juga warna yang jangan terlalu ngejreng ya, terlalu terang benderang, tapi yang warna-warna kalem gitu ya. Warna coklat atau brownish atau apa, tapi bisa kombinasi 2 3 warna. Kurang lebih seperti itu. Bahannya juga ya bisa bahan satin, ada juga dengan bludru seperti itu. Nah, kombinasi seperti itu kurang lebih. oh baik, berarti jangan terlalu berwarna sekali juga ya Pak ya, warnanya itu tetap harus Betul. yang kalem-kalem. Lalu ini lanjut Pak, ada pertanyaan lagi dari Rinzi, mohon informasi potensi untuk kain tenun tradisional Indonesia di Mesir. Apakah ada peluangnya Pak di sana untuk Kain tenun ya. ya? Kalau kain tenun ini sebenarnya peluangnya tuh lebih besar ya saat ini ya. Kami juga
sebenarnya dalam beberapa kesempatan promosi ya. Kami kan juga beberapa waktu lalu melakukan kunjungan ke salah satu provinsi eh, wilayah selatan Mesir yang memang notabene itu banyak menjadi destinasi wisata di sana. Jadi kami mengusung beberapa kain tenun dari Indonesia untuk dipromosikan di sana ya. Ternyata memang sungguh menarik sekali ya eh, atas kain tenun Indonesia itu. Jadi pada intinya potensinya itu ada, masih tetap bisa terus ditingkatkan misalnya dari pihak pengusaha Indonesia ya untuk Mm-mm. dapat mengusung kain tenun dipromosikan di Mesir ya. Em, Namun ini masih tahapannya masih berupa edukasi ya yang kemudian mudah-mudahan ini akan bisa ditangkap oleh pasar lebih luas di Mesir ya. Jadi ibaratnya kalau di Mesir ini lebih cocok memang kalau tadi dengan produk tenun ya. Mm-mm. Kalau kita ngomong batik misalnya, sorry to say, kalau untuk batik kan kita tahu ya terlalu rame itu ya batik gitu kan. Iya betul Biasanya kan Pak. desainnya rame. Nah, itu kalau di Mesir itu kurang kurang berpotensi kalau di Mesir Hmm. karena mereka kan tidak suka yang terlalu rame, terlalu bercorak macam-macam, suka yang soft gitu apa namanya hangat di Kalem. mata, kalem. Tuh. Hmm, berarti ini bisa nyambung lagi nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ada pertanyaan dari Mahasratan Sulawesi. Eh, Bapak, kami adalah lokal brand di Sulawesi Selatan dengan mengangkat motif-motif khas Sulawesi Selatan, Pak. Apakah kami bisa ikut berpartisipasi dalam ekspor produk kami ke sana? Lalu kalau mau ngikut bazar bagaimana, Pak? Seperti itu, Pak. Pertanyaannya mungkin Oh eh, ya, motif-motifnya Sulawesi Selatan bagaimana, Pak? cocok sekali nih. Kebetulan di sini apa namanya beberapa kawan-kawan kita ini kan juga banyak yang asalnya dari Sulawesi Selatan ya. Bahkan Hmm. Bapak Duta Besar kita sendiri juga dari Sulawesi Selatan asalnya. Wow. Ya, jadi bisa dibayangkan kan bagaimana beliau misalnya diundang di berbagai ragam kegiatan-kegiatan seremonial atau kegiatan-kegiatan yang agak santai. Nah, Iya. tentunya beliau akan mengusung tuh pakaian-pakaian model ala Sulawesi Selatan juga itu menjadi bagian promosi juga di Mesir untuk kemudian juga dikenal. Ya, jadi tentunya dalam kapasitas di sini ya tidak usah khawatir ya apa namanya yang penting tadi eh, misalnya punya kreasi dari wilayah baik Sulawesi Selatan maupun wilayah lainnya yang penting Mm-mm. produk tersebut disesuaikan dengan tren dan dengan penerimaan masyarakat yang ada di Mesir. Jadi bisa adaptif ya, bisa Iya. adaptif. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan tadi ya, pertama ya harus soft ya, kalem, Oh, tidak terlalu betul, rame, Pak. desainnya macam-macam seperti itu ya. Yang penting apa namanya bisa mencerminkan kebiasaan masyarakat di sini gitu. Nanti kita inilah nanti melalui media sosial kita nanti akan apa namanya ke depan nanti kita akan coba masukkan beberapa gambaran terkait Mm-mm. dengan kondisi tren masyarakat berfashion Muslim di Mesir seperti itu. Wah, keren banget. Ditungguin loh, Pak, nanti nih sama halalian di sini. Ya, Lalu, Pak, siap, siap. boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Ini ada pertanyaan bagus banget dari aduh aku nggak tahu baca gimana. ZB Ida Giris. Selamat siang, Bapak. Terkait busana Muslim, apakah ada rencana dari pihak KBRI untuk mengadakan event fashion show dari beberapa desainer Indonesia agar dapat menambah market busana Muslim di Mesir, Pak? Terima kasih. Wah, ini sebenarnya sudah menjadi cita-cita kami sejak 2 tahun lalu. 2 tahun. Oh, Tapi ya keren banget ya. apa namanya sudah kami planning kan sebenarnya sejak 2 tahun lalu, tapi kemudian ya tidak disangka-sangka terjadi pandemi COVID, ya akhirnya ya kita urungkan dulu lah niat seperti itu ya. Jadi ya tetap ini menjadi wacana program kami di sini yang mudah-mudahan kalau kondisi makin kondusif ini kita bisa gelar di Mesir ini khusus eh, fashion busana muslim muslimah
Indonesia. Dari Indonesia ya Pak ya. Betul, betul gitu. Wah, berarti ini benar-benar udah ada rencananya, tinggal dilaksanain dong nih Pak. Tapi kapannya belum tahu ya Pak ya. Betul ya. Tapi kira-kira Mudah-mudahan kalau kondisi lebih baik itu bisa kita lakukan kalau kondisi nanti lebih baik sehingga desainer kita juga kan lebih mudah ya untuk berdatangan ke Mesir ini. Oh iya, amin. Semoga di tahun depan ya Pak, saya doakan rencana dari KBRI Kairo Amin. terlaksana ya Pak, agar para UMKM fashion busana muslim dari Indonesia bisa nih Pak ikut apa berkolaborasi dengan KBRI biar kita sama-sama bersinergi ya Pak. Wih, keren banget deh. KBRI-nya Betul. acara, terus UMKM-nya juga bisa masuk ke Kairo bareng, itu kan suatu pencapaian ya Pak dari para UMKM juga. Amin. Semoga ya Pak tahun depan. Amin, amin, amin. Jadi nanti bisa kolaborasi bareng nih dengan diasporanya kita juga di sini dengan Mas Rewive dan unsur-unsur elemen lain yang ada di Mesir. Iya, baik Pak. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Di sini pada antusias Pak halaliannya, ada lagi Pak, tren busana muslim yang saat ini kira-kira akan bertahan berapa lama ya Pak? Atau tren busana muslim ini ramai di saat-saat waktu tertentu? Mungkin tren yang tadi Bapak sebutkan berkali-kali ya Pak, yang warnanya kalem, terus yang motifnya kerudung, topi, dan satin, bahan satin dan bludru, itu kira-kira ini emang tren saat ini atau gimana tuh Pak? Nah, di Mesir sendiri juga kan ini ya, ada musim panas ya, musim Mm-mm. summer, musim winter, musim gugur ya, 4 musim juga lah seperti halnya di Eropa. Bahkan saat ini bulan Desember ini nih sekarang sudah saatnya musim dingin nih, jadi kita juga sudah agak dingin di sini. Nah, tentunya Mm-mm. kan kalau adanya faktor 4 musim itu kan tentunya akan mempengaruhi ini ya, style gaya berbusana ya seperti itu. Nah, jadi ini menjadi suatu kesempatan jadi untuk apa namanya bisa menawarkan suatu hal yang variatif. Misalnya untuk busana muslim panas ya bisa ditawarkan busana muslim yang juga tentunya tidak tebal atau menggunakan bahan-bahan yang tipis. Tapi untuk kemudian diusung untuk dijual pada saat musim dingin, masuki musim dingin ya tentunya bisa menggunakan bahan-bahan yang lebih tebal, menggunakan Iya. bluetooth, wool, segala macam. Ya tentunya dengan eh, model yang beragam lah yang bisa sifatnya kompetitif di sini seperti itu. Oke, berarti ya kita juga ngikutin musim di sana ya Pak. Dari Indonesia juga harus tahu nih info-info di Kairo tuh lagi musim apa. Nah, itu infonya bisa didapetin ya Pak di Instagramnya Addak Kairo Pak. Kairo Addak. Bisa, bisa, Nah, bisa berarti kita sekali lagi nih teman-teman nih di follow Instagramnya Kaira Addak. Tapi juga jangan lupa di follow juga Global Halal Hub Indonesia ya Pak. Nanti siapa tahu iya kan tentu kita berkolaborasi kolaborasi kan. berkolaborasi ya, siapa yang punya busana muslim bisa bisa berkolaborasi sama Global Halal Hub, karena kita nanti saling bersinergi ya Pak untuk menjadi Betul, betul. Indonesia itu produsen halal yang terbesar di dunia tahun 2024 ya Pak. Amin. Amin. Nah, mungkin itu tadi pertanyaan yang terakhir ya Pak dari Halalian. Lalu aku mau tanya nih Pak, sebelum ditutup acara sesi tanya jawab kita ini, uh, apakah ada Pak kalimat untuk para pelaku UMKM fashion, terutama di bidang busana muslim Pak? Bapak mau kasih pesan atau pesan? Oke, boleh. Jadi para milenial kita, UMKM kita, pemuda kita atau pelaku-pelaku produsen fashion Muslim Indonesia, Mm-mm. jangan sungkan-sungkan, jangan khawatir untuk menjajaki peluang pasar ekspor ke Mesir. Namun juga tentu perlu disiapkan informasi-informasi yang berkaitan. Ya, kami butuh informasi terkait dengan profil perusahaannya, kemudian juga profil produknya. Ini menjadi suatu hal yang berguna bagi kami untuk memperkenalkannya di awal ataupun untuk mempromosikannya di awal kepada para warga masyarakat yang ada di Mesir di sini. Dan tentunya juga
bisa kontak ke kami untuk lebih lanjut, untuk misalnya dapat kami perkenalkan berkolaborasi dengan beberapa diaspora Indonesia yang memang mempunyai fokus berbisnis atau apa namanya peluang untuk ikut membantu memasarkan, mempromosikan produk-produk fashion Muslim dari Bapak Ibu sekalian. Kita bisa gerakan kolaborasi bersama, kita bisa bekerja sama dan berpromosi bersama, kita jajaki pasar di Mesir sini. Amin, amin, semoga ya Pak. Nah, itu dia teman-teman halalian, tanya jawab sesi santai ya Pak ya kita hari ini Global Halal Hub bersama Bapak Irman selaku atase dari Kairo Mesir ya Pak. Kita itu jalan-jalan nih Pak setiap minggunya Global Halal Hub. Jadi teman-teman di sini halalian juga Global Halal Hub ini setiap minggu itu ini Pak, kita ada sesi tanya jawab santai seperti ini dari masing-masing negara biar yang pada kepo nih gimana sih mau ekspor halal ke sini harus ditontonin terus. Terus teman-teman juga jangan lupa kalau misalnya yang ingin ekspor produk halal terutama busana muslim ke Kairo bisa tuh tadi sudah diinformasikan, bisa di follow dan ikuti seluruh sosial medianya Kairo Adak ya Pak, karena di sana nanti informasinya lengkap banget. Selain produk busana muslim juga dari pendidikannya juga diinformasikan ya Pak ya, dan apa saja yang sedang ada di Mesir Kairo akan diinformasikan di sana. Nah itu ini sudah ada ya tercantum Instagramnya teman-teman, bisa diikutin. Lalu Pak, kita juga mau ngasih tahu Global Halal Hub ini tuh ekosistem sinergi untuk membawa produk unggulan lokal berorientasi halal ke pasar global nih Pak. Jadi nanti kita saling bersinergi ya Pak, kolaborasi dan bersinergi menuju Indonesia menjadi negara terbesar produsen halal di tahun 2024. Amin. Amin ya Pak, semoga sekali lagi semoga tujuan Bapak Wapres kita, Bapak Ma'ruf Amin ini tercapai di 2024 ya teman-teman, amin. Amin. Supaya Indonesia mendunia nih Pak, karena sekarang halal udah bukan identik dengan muslim ya Pak, halal itu udah menjadi lifestyle di negara manapun teman-teman, seperti itu. Nah Bapak terima kasih banyak Pak atas waktunya sudah Terima kasih juga. mau saling ini Pak berbagi ilmu kepada kami dari Global Halal Hub dan kepada halalian di sini ya Pak. Ini benar-benar apa sih info yang sangat bagus banget sih Pak. Apalagi tadi juga udah disebutin yang tren sekarang apa, terus juga Kairo itu nggak kaku untuk fashion muslimnya teman-teman, jadi nggak usah yang wih negara muslim berarti harus begini, ternyata enggak, warnanya juga harus yang kalem gitu ya Pak ya. Dan beberapa juga yang harus diperhatikan oleh teman-teman kalau ingin ekspor, itu bisa dari pertama buat perusahaannya juga ya Pak ya, perusahaannya harus terdaftar di Kairo juga. Seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih banyak kepada halalian yang udah menonton live kedua hari ini di sesi ngobrolin halal Pak. Kita udah jalan-jalan dari negara Jepang sebelumnya, sekarang kita ke Mesir bersama Bapak Irman. Terima kasih banyak Pak sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Iya, semoga selalu semangat Pak, sehat selalu. Amin. Semoga Indonesia bisa mendunia ya Pak ya. Harus kita upayakan Indonesia bisa mendunia jadi produsen halal dunia. Amin. Ya Allah, amin, amin, amin. Terima kasih Pak. Mungkin boleh Pak aku mau screenshot untuk foto bareng Bapak dulu sekarang. Ya, siap, silakan. Oke, baik. Boleh saya hitung ya Pak ya? Baik. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak. Oke, Terima kasih. mohon maaf teman-teman. Mohon maaf Pak jika aku ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih banyak Mbak Sarah. Juga terima kasih dan salam hormat kami semua untuk kawan-kawan di Indonesia. Baik, terima kasih Bapak. Sampai jumpa lagi Bapak. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya.